maka DPP Joman tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 dan sekaligus membubarkan organisasi relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania di seluruh Indonesia. Berarti kader PDI Perjuangan itu punya etika. Wong saya itu masih gubernur kok. Ngapain saya mengeluarkan gagasan sekarang? Ini relawan yang gigi mongso kalau minta gagasan Ganjar miskin gagasan. Selamat malam saudara. Ganjar Pranowo Mania, kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo mengubah haluan. Kelompok relawan yang sebelumnya bernama Jokowi Mania ini membubarkan diri. Tinggalkan Ganjar, mereka beralih memilih menyokong Prabowo Subianto dan berganti nama menjadi Prabowo Mania 08. GP Mania hanya salah satu dari puluhan kelompok relawan pendukung Ganjar. Meski demikian, ulah mereka membuat kelompok relawan lain meradang. Berbagai tudingan pun diarahkan mulai dari kutu loncat hingga duri dalam daging di barisan relawan. Apakah manuver ex-GP Mania akan memecah peta dukungan dan melemahkan soliditas para relawan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Dua Arah sejumlah narasumber pada malam hari ini. Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08. Selamat malam. Selamat malam. Udah ganti baju sekarang ya Bang Noel? Ganti baju kita. Selamat malam juga Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita sapa Dede Prayudi, Wakil Sekjen PSI. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Dan juga Muhammad Guntur Romli, Ketua Umum Ganjarian Spartan. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga saudara studio Dua Arah ini semakin meriah dengan kehadiran teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Trisakti. Saudara, inilah Dua Arah, relawan Ganjar pecah kongsi. Saya Liviana Charlisa. Ganjar Pranowo Mania alias GP Mania resmi bubar jalan. Relawan yang sebelumnya bernama Jokowi Mania ini dibentuk untuk mendukung pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nah, sang ketua relawan, Immanuel Ebenezer alias Noel, mengungkapkan pembubaran karena Ganjar dianggap miskin gagasan dan tidak memiliki kepastian mengenai pengusungan Ganjar sebagai Capres 2024. Miskin gagasan sampai detik ini tidak ada tawaran apa yang harus dilakukan buat Indonesia ke depan kalau seandainya dia sosok yang benar-benar ingin menjadi presiden atau tokoh bangsa lah ya akan memimpin republik ini. Disindir seperti itu, pendukung Ganjar yang lain pun angkat suara. FX Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDIP Solo yang juga pendukung Ganjar, menganggap bahwa alasan pembubaran GP Mania tidak berdasar. Berarti kader PDI Perjuangan itu punya etika. Wong saya itu masih gubernur kok. Ngapain saya mengeluarkan gagasan sekarang? Ini relawan yang gigi mongso kalau minta gagasan Ganjar miskin gagasan. Di sisi lain, sempat dikira akan melabuhkan dukungannya pada Anies Baswedan setelah datang ke Nasdem beberapa waktu lalu. Rupanya, relawan Joman ini sekarang mengalihkan dukungannya pada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Di Kamis 16 Februari, relawan Joman yang kini berubah nama menjadi Ormas Prabowo Mania 08 menyambangi Rumah Kartanegara untuk menyatakan dukungan resmi bagi Prabowo di Pilpres 2024. Dari rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024 dan saya merasa sangat dihormati. Saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya, moral saya, energi saya. Saya merasa dengan dukungan mereka, saya tambah muda 23 tahun. Pada
Padahal nih sebelumnya Immanuel Ebenezer pernah meminta polisi menangkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena dianggap menyebar hoaks soal kasus intimidasi Ratna Sarumpait di 2019. Saya dulu orang yang meminta Prabowo ditangkap ketika 2019. Saya punya sikap dan pandangan waktu 98 pun saya berseberangan dengan Pak Prabowo. Nah sekarang nih, setelah berlabuh hati mendukung Prabowo, suara Ebenezer dan Ormas Prabowo Mania 08 akankah efektif mendorong elektabilitas dan keterpilihan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang? Kita mulai dua arah. Saya langsung ke Bang Noel. Bang Noel, miskin gagasan dan gak punya kepastian. Semudah itu Kak Ganjar ditinggalkan? Ya, sebetulnya kan ini proses lama ya, selain miskin gagasan. Saya kan menggugat apa yang saya rasakan, kemudian saya lihat. Nah yang saya heran ini ketika saya selama 2 tahun dari tahun 2021 sampai 2023 ini, tidak ada semacam gagasan besar yang kita diskusikan, yang kita dialogkan. Karena kan kita mau gini, Mas Ganjar ini coba ada sesuatu lah ya, something yang bisa kita perjuangkan, nilai gitu loh. Apalagi kayak saya gini kan aktivis 98, kita kan mendukung orang kan bukan didasarkan karena sosok orang itu, karena hasil sebuah citra yang dibentuk oleh konten-konten kreator, tapi kita mau pemimpin itu lahir dari sebuah gagasan yang besar gitu loh. Jadi menurut kan Anda kan Ganjar tuh juga gak punya melanggar. gagasan yang besar? Untuk sampai detik ini saya lihat itu. Makanya saya coba menggugat itu. Kemudian saya juga bilang Ganjar tidak punya nyali. Gak Buat punya apa nyali dan gak kita- punya gagasan, kita- Mas Guntur. Oke, saya lempar. Oke. Ya, pertama saya ingin ucapkan selamat kepada Noel yang sudah mendukung Pak Prabowo. Ya, makasih. Itu bagi kami tidak masalah. Ya, bagi relawan Ganjar itu Pak Prabowo bukan orang yang mau kita kritik atau mau kita serang. Kita menghormati yang namanya etika koalisi dalam pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kalau Noel yang sudah gabung ke Pak Prabowo masih mau mengadu domba antara pendukung Pak Ganjar dengan Pak Jokowi, ya kita lihat aja nanti. Ngadu domba gimana maksudnya? Ya, ketika dia masih aja menyerang Pak Ganjar misalnya kan. Kalau kami di relawan Pak Ganjar nggak mau lah. Karena ini soal etika koalisi sama-sama di pemerintahan Pak Jokowi. Karena bagi kami itu yang kami akan anggap sebagai ancaman itu adalah koalisinya Anies Baswedan. Nah, ini gini, Oke. saya coba Kulul tanya mafasid serangan. muqaddamun Serangan ala ini jalil masolih. sering disampaikan diksi Jadi- serangan. Di mana saya menyerang Mas Ganjar? Coba. Nah, ketika Anda bilang bahwa itu miskin gagasan kemudian Itu tidak serangan, punya itu ofensif nyali, atau gugatan? Itu kan sudah jelas. Itu pertanyaan Dan ini atau yang serangan? kita lihat. Enggak. Selama Saya ini mau juga, jawaban yang jelas. Selama Oke. ini kita Enggak, saya lihat mau ya, tahu jawaban yang jelas. ketika Ini Noel keluar ditonton oleh dari mahasiswa yang Baik. punya kecerdasan. relawannya Ganjar Itu sebuah Pranowo, kita pertanyaan menganggap nggak atau masalah. celaan Satu-satu. Orang bermasalah atau gitu kan. menjelekan. Baik, Gitu kan. jelaskan Pak Guntur. Ya, ketika dia menganggap bahwa Pak Ganjar miskin gagasan dan tidak punya nyali, itu serangan secara Ya pribadi. ampun, Oke. bukan begini nih Ini kualitas kemudian kader Baik, partai. sekarang jelaskan Pak Noel. Memalukan. Kenapa? Sekarang jelaskan. Kita menggugat Mas Ganjar soal gagasannya. Ini kan sebelum mengorangkan dia. Dijawab aja nih nanti ini ketika saya memimpin Republik ini. Dasarnya ketika saya memimpin Jawa Tengah. Saya akan bisa mengimplementasikan apa yang saya lakukan di Jawa Tengah untuk Indonesia yang lebih besar. Oke. Nah itu loh gitu jawabannya. Bukan, wah Noel menyerang. Nyerangnya di mana? Masa sebodoh itu? Atau karena bocil kali berpikirnya gitu Ya, ya? memang bodoh, Anda memang Gitu. bodoh. Bocil itu ada dua, bodoh dan licik atau memang bodoh. bocah Oke, kecil gitu tepuk loh. tangan dulu. Sekarang gini, ketika sekarang Anda kecewa luar biasa dengan Ganjar Pranowo, tapi kan dulu Anda pernah bilang Ganjar itu the next Jokowi. Iya, dulu ketika kita tidak tahu prosesnya, kita menganggap bahwa Ganjar itu baik, kayak bagus, humanis dan sebagainya, bekerja. Ternyata kan selama ini kita lihat faktanya dulu tidak sebanding lurus dengan apa yang saya lihat. Itu Apa yang Anda lihat memang? Itu inkonsisten Betul. menurut saya. Oke, sebentar. Kenapa? Apa yang Anda lihat memang? Ya faktanya yang kita lihat ya Mas Ganjar jago dalam mengisi konten kreasinya atau dalam membuat narasi-narasi Oke. berbasis konten. Itu kan sendiri. kemudian dilihat juga sama PSI? Ya enggak lah, pasti berbeda ya. Saya pikir Mas Noel ini kurang baca atau ya saya nggak tahu ya. Jadi kayak begini, saya juga berteman dengan kawan-kawan relawan juga ya dan setahu saya relawan itu berkumpul karena adanya kesadaran kolektif gitu. Jadi kesadaran kolektif ini seharusnya nggak luntur
hanya karena dianggapnya sudah tidak mungkin atau hanya karena dianggapnya tidak lekat dengan kepentingan jangka pendeknya si relawan tersebut. Itulah relawan. Relawan itu memiliki militansi yang super tinggi seharusnya. Nah, kenapa tadi saya di awal saya bilang Mas Noel ini kurang baca misalnya ya. Berbicara soal Pak Ganjar atau Mas Ganjar kalau di PSI kami sebutnya, kurang gagasan katanya ya. Saya mencatat beberapa hal. Saya ambil contoh 2 aja ya. Jadi Mas Ganjar ini punya program untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan stunting. Oke. Programnya 2 ya. Dan ini gagasan orisinil Mas Ganjar, yaitu apa? Baik. 5 eng dan Jo kawin bocah. 5 eng ini artinya jateng gayeng nginceng wong meteng. Ya. Artinya programnya ada, bukan Programnya berarti nggak ada gagasan. dan berhasil. Artinya nggak miskin gagasan. Nggak miskin dan berhasil. Dan berhasil, Angka Mas Noel. kemiskinan stunting di Oke. Jateng awalnya 37%. Baik. Pada saat Pak Ganjar dilantik, ya. Per hari ini sudah di bawah 20%. Oke. Dan ini adalah target 2030 sudah terlampaui semenjak Oke, 2021. Pak Noel tanggapi. Nah, itu jawaban yang cerdas. Artinya PSI bukan bocil. Oke. Gitu. Dia kritik saya kan soal gagasan, dijawab oleh gagasan. Nah, itu yang benar yang kita butuhkan ini. Bukan membuat artinya narasi-narasi habis kayak gagasan tadi ini kan keluar dari sahabat Pak saya Ganjar itu juga Ronald bilang, saya coba melakukan serangan ofensif dan sebagainya. Mana? Oke. Coba orang-orang yang cerdas ini tonton. Di mana saya menjelekkan Mas Ganjar? Sampai detik ini, misalnya kayak kawan-kawan bilang, well kalau nanti Pak Prabowo ditandemnya dengan Mas Ganjar, ya bagus lah. Masalahnya di mana? Ya, makanya Karena saya berhenti tidak nyerang mau Ganjar ketika saya mendukung Pak Prabowo, kemudian saya membenci Mas Ganjar, gitu loh. Jangan juga sama kayak ini kan orang pada kekhawatiran, pada kemarin pada kesurupan ya. Saya pasca saya bubarkan JP Mania, kemudian saya declare, saya coba mampir ke rumah ke teman saya ke Nasdem. Wah langsung pada tambah kesurupan. Iya, Anda di bangku Padahal itu loncat, cuma gimana tuh? ngobrol-ngobrol Anda biasa, loncat bukan? ngobrol-ngobrol yang enggak, ya sebetulnya biasa aja sih namanya ke temen ya kan. Oke. Kemudian saya dinarasikan, wah dukung Anies. Nah kalau pendukung Anies kenapa masalahnya juga? Oke, Gitu loh. jadi Prabowo ini memang opsi utama setelah Ganjar atau Prabowo ini adalah opsi setelah mendekati Anies tapi nggak dapat? Enggak, tidak ada itu. Ini opsi yang paling cerdas, paling rasional dan paling demokratik yang saya pilih. Oke, saya ke Habib. Seberapa penting sih dukungan dari Prabowo Mania 08? Sekarang udah jadi ormas, Yang dulu pertama, relawan. saya perlu jelaskan bahwa hal yang biasa ya bagi Pak Prabowo untuk bertemu, kemudian bersahabat dengan pihak-pihak yang sebelumnya ada berseberangan. Mungkin karena masalah komunikasi. Kayak kami-kami yang sekarang di DPP Partai Gerindra, saya, Pak Desmond, kemarin ada Pak Pius Lustri Lanang. Zaman Orde Baru itu kita berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Oke. Ya. Terutama dalam konsep misalnya ketidaksepahaman soal dui fungsi ABRI waktu itu dan lain sebagainya. Ada juga panglima-panglima GAM ya, yang dahulu berperang bahkan secara fisik dengan Pak Prabowo. Oke. Di Papua juga ada teman-teman yang pernah di OPM. Tapi ketika di masa yang berikutnya, ya kan kita bertemu, kita bicara yang lebih besar, kita bisa menemui kesepahaman, kita bisa bersatu. Iya. Artinya Pak kalau dulu Prabowo kawan itu sekarang orang yang dulu lawan tidak sekarang berperan. kawan itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Jadi prinsip Pak Prabowo ya, satu teman terlalu sedikit, ya kan 1000 teman terlalu sedikit. Oke, satu tapi terlalu mereka dulu banyak. yang melaporkan Pak Prabowo 2019 Nah, itu ke dia. polisi dan minta Itu dia. ditangkap bahkan. Itu dia. Kami juga dulu bahkan lebih kejam lagi, lebih keras lagi daripada Pak Noel ya. Oke. Soal Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo itu kan orang yang nggak pernah baper. Kan dia memandang sesuatu yang lebih besar bahwa sebagai bangsa kita harus ya bisa bertemu, bisa berdiskusi dan bisa bersatu satu sama lain. Artinya Anda yakin ya Prabowo Mania ini akan loyal, tidak akan ditinggalkan di tengah jalan kayak nasibnya Pak Ganjar? Ya apapun itu kita memandang baik ya. Oke. Ya, apalagi kita juga paham ya teman-teman ini bukan orang sembarangan juga. Oke. Ya Pak Noel ini orang yang punya prinsip ya. Kemudian juga Baik. orang yang memang ketokohannya tidak diragukan. Oke. Jadi nggak ada masalah. Baik, ya. nggak ada masalah Nggak ada kalau masalah. menurut Pak Habib. Saya ke Pak Guntur. Kenapa tadi ketika saya tanya Pak Prabowo nggak takut ditinggalkan kayak Pak Ganjar, Anda ketawa Pak Guntur? Kenapa? Ya bisa jadi. Bisa jadi apa? Bisa jadi nasibnya sama? ya nasibnya sama itu kan. Karena kan soal loyalitas. Makanya tadi sahabat saya Uki menyatakan bahwa kita kalau relawan kan digabung, dikuatkan oleh ide dan oleh gagasan dan ada jiwa militansi di situ. Oke. Dan ketika kita mendukung orang itu kan, paling tidak dari awal kan kita sudah lihat ini orangnya cocok atau tidak gitu kan. Nah ini kan saya lihat
Noel ini kan ada inkonsistensi. Sekarang bilang Pak Ganjar nggak punya gagasan, nggak punya nyali. Loh, waktu dulu dukung dia pertimbangannya apa? Misalnya? Jadi dulu Noel tuh menurut Andi dia pelin plan. Ya bisa jadi dikatakan seperti itu. Oke. Bang Tapi Noel, selamat lah untuk Pak Prabowo. senyum-senyum aja Bang Noel. Oke, sekarang jadi pertanyaan gini, kenapa kalau tadi Pak Habib kan optimis sekali bahwa memang biasa buat Pak Prabowo kalau dulu lawan sekarang kawan, tapi kalau buat Anda, kenapa Prabowo Subianto yang jadi pilihan dari sekian banyak capres yang sekarang ada di pilihan? Hasil apa yang kita lihat soal dulu kan sempat Pak Prabowo ketika masuk dalam kabinet, orang meragukan loyalitasnya, bahkan orang sudah mengambil kesimpulan akan adanya terjadinya kudeta. Dan terbukti sampai detik ini, Pak Prabowo tidak melakukan itu. Kedua, Pak Prabowo totalitas dan loyalitasnya teruji. Lalu apalagi alasan saya untuk tidak memilih beliau? Cari reason yang tepat untuk tidak memilih beliau hari ini. Totalitas, loyalitas, integritas sudah dilakukan itu. Ada nggak kaitan Anda memilih Prabowo dengan narasi bahwa Pak Jokowi sekarang condong dukungannya ke Pak Prabowo? Tapi jangan dijawab, kita kembali saja dari Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah, relawan Ganjar pecah kongsi. Bang Noel, ada nggak kaitannya antara dukungan Pak Jokowi yang diduga mengarah ke Pak Prabowo dengan dukungan Anda ke Pak Prabowo pada akhirnya? Orang kan mengkait-kaitkan aja, soalnya nggak ada kaitannya apa. Gitu loh. Masa presiden ngurusin kayak begini-ginian, saya apa sih gitu loh. Kemudian Pak Prabowo juga ngurusin begini, enggak juga lah. Tapi Pak Prabowo sosok pemimpin yang pemaaf, kemudian yang sangat visioner, iya. Bayangkan tadi kan sudah disampaikan bahwa saya aktivis atau di 2019 pendukung presiden yang meminta saat itu 2019 saya konferensi pers minta. Baik, tapi sekarang gini, kalau Pak Jokowi pada akhirnya akan mendukung Ganjar di Pilpres 2024, apakah Anda akan tetap setia sama Pak Prabowo atau justru balik lagi ke Pak Ganjar karena Pak Jokowi dukung Pak Ganjar? Saya bukan soal mendukung ya, substansinya yang paling penting soal demokrasi itu ada, pemilih itu ada, tidak ditunda. Karena kan saya lawan hari ini adalah para begundal-begundal, para monster-monster yang menarasikan 3 periode. Itu. Kedua, hari ini kita lihat sekarang timbul lagi para bajingan ya menurut saya nih di sekeliling Jokowi yang coba ingin membatalkan pemilu. Jadi menurut Anda dengan dukungan Anda ke Pak Prabowo ini akan terus melanggengkan upaya kita untuk pemilu 2024? Iya, salah satunya itu. Biar pemilu 2024 ada dan demokrasinya berkualitas. Makanya saya selalu menyampaikan, ayo kita ini kan kita harus mengedukasi publik ya, bahwa 2024 yuk kita kuatkan gagasan, narasi-narasi persatuan, bukan perpecahan. Memang dan saya lihat Pak Prabowo itu ada gitu. Pak Prabowo itu menyampaikan, ayo kita memaafkan. Ini kan Pak Prabowo itu karakter pemimpin yang kuat ya, kuat. Dia mampu memaafkan masa lalu. Bicara tentang masa depan, nah, itu yang kita butuhkan pemimpin, tidak hidup di masa lalu. Artinya gini, Pak Ganjar tidak memenuhi kualifikasi itu? Kalau menurut saya, iya. Pak Guntur? Ya, Noel halu aja itu. Halu gimana? Soal menjaga persatuan dan kebinekaan, Pak Ganjar orang paling tegas. Bicara soal bagaimana melawan intoleransi, radikalisme. Bahkan Pak Ganjar menegaskan bahwa ASN di Jawa Tengah itu tidak boleh terlibat dengan kelompok-kelompok intoleran. Dengan ormas-ormas yang terlarang, misalnya mau PKI, mau HTI, mau FPI itu jelas Pak Ganjar menyatakan hal itu. Tujuannya apa? Karena kelompok-kelompok ini yang bisa memecah belah bangsa ini dengan politik identitas, dengan politik sara gitu loh. Dan ini yang mungkin menurut saya, ini perbedaan saya dengan Noel ya. Kalau kita bicara soal ideologi, kita nggak ada kompromi di situ. Dan saya lihat Pak Prabowo juga sudah melakukan ketika Pak Prabowo sudah menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran dan kelompok radikal. Nah Noel malah bela temennya itu Munarman yang terpidana terorisme gitu loh. Itu yang saya lihat gitu loh. Ini masalah di sini gitu loh. Jadi kehadiran Noel nanti akan membawa masalah menurut Anda? Menurut saya ya, saya nggak tahu ya. Tapi ada celah ya ketika itu kelompok-kelompok intoleran dengan tokohnya seperti Munarman, kemudian juga Noel mencoba datang ke katakanlah ke Nasdem yang jelas-jelas sudah mengatakan bahwa melalui Effendi Khoiri bahwa politik identitas itu tidak salah gitu kan. Ini kan
semacam membuka ruang kembali pada wacana-wacana, pada gagasan-gagasan intoleransi. Ruang itu dan kan yang kemudian radikalisme. Anda coba buka, Pak Noel? Gimana? Ruang itu kan yang kemudian Anda coba buka kemarin? Saya seorang Kristen. Saya aktivis yang selalu menentang gagasan di luar NKRI. Jadi saya tidak mau NKRI versi kekuasaan. Saya tidak mau menjadi seorang Pancasilais versi kekuasaan. Itu saya tegaskan berkali-kali. Karena kita terbiasa dulu menghadapi rezim yang keji. Oke. Dia punya pandangan versi dia, saya tidak mau. Baik, tapi kenapa katanya Anda membela Munarman yang dianggap? Saya tanya gini, membela Munarman saat itu salah atau tidak? Pertama itu. Kedua, itu melanggar undang-undang atau tidak? Oke. Jawab dulu, melanggar atau tidak? Melanggar ya tidak. Tapi Lalu Anda masalahnya di mana? mendukung. Dan saya tanya, Mendukung. Munarman terbukti tidak teroris? Terbukti. Mana? Dia dihukum. Dia 3 tahun hanya kena pasal mengetahui dan tidak melaporkan. Ya, terlibat dalam tindakan terorisme tidak harus Lalu membawa begini, bom, nih tidak ya, harus 2014 memberikan Munarman karena- dicurigai. 2015 Munarman satu panggung dengan presiden dan wakil presiden. Lalu siapa yang melakukan kejahatan saat itu? Bisa dianggap Munarman ini teroris. Kita anggap teroris lah saat itu. Ya, Lalu mungkin siapa yang bisa membawa jadi satu panggung dengan presiden? memang presiden tidak tahu, tapi Aduh, bahwa video bos, yang dia beredar, punya yang namanya perangkat Dia negara, yang ada beredar. polisi, ada intelijen dan sebagainya. deklarasi ISIS dia datang Anda ke hadir, menghina ada videonya, negara ini. gitu loh. Lah, bisa Anda tidak jadi, tahu kenapa tidak? malu. Kenapa? Karena Anda selalu menarasikan kebencian dan perpecahan. Nah, itu dia. Kita disuruh mendukung terorisme, tidak seperti Mana Anda. terorismenya? Gitu loh. Bos, ini kawan saya, ini temannya Munarman, bos. Anda bilang Ya, dia teroris. dia bela nggak? Nggak kan? Dia bela nih. Ke pengadilan nggak? Bos, nggak mesti harus begitu, bos. Nah, gitu. Kita punya Anda hak datang untuk konstitusi menyatakan yang bahwa saya Munarman nggak gunakan. terlibat Ini terorisme, bagian perangkat gitu loh. demokrasi yang harus kita sepakati. Itu yang Setiap tidak, ada gitu perselisihan melalui mekanisme hukum. Loh, ya dia terbukti. Terus Lah, Anda masih terbukti atau mengatakan tidak? membela, gitu loh. Oke. Itu Munarman terbukti atau tidak? Jangan logikanya, logika fasis, bos. Menginterpretasikan kalian yang paling Indonesia, Kalau fasis, kalian lebih Munarman nggak Pancasila. dihadirkan Bos, ke pengadilan. kalian belum Gitu loh. berkuasa saja Lah. sudah memfitnah-fitnah orang. Loh, kok memfitnah? Loh Terbukti iya, memang ini seperti kita itu bos. kok. Bos, kita dibilang teroris sama kalian, kelompok kalian, bos. Pendukung terorisme karena Anda Bos, membela narasi teroris. kalian membela teroris sama dengan teroris. Ya, sama aja memang, kenyataan seperti itu. Bos, Teroris mana? itu tidak hanya orang yang bawa bom, tapi ada penyuplai dana, ada pendukung opini, ada yang memberi fatwa. Di situ memang sama-sama. Disitulah akan terbentuk dengan terorisme gitulah. Terlalu rendah cara berpikirmu, Guntur Romli. Oke. Rendah sekali cara berpikirmu, asli. Mas Tapi Uki. saya tidak mau sebodoh Anda Ya. untuk Ya, memberikan Anda ruang kepada bocil, radikalisme. bodoh dan licik. Siap. Mas Uki, kalau kita lihat gini, artinya ini udah benar-benar pecah ya relawan Ganjar di dalam setelah ditinggalkan GP Mania? Ya, Atau ini- ternyata masih solid di dalam? Saya sendiri kan di sini dengan jaket partai ya, artinya saya tidak bisa mewakili organ relawan gitu. Cuman kalau saya berbicara dengan kawan-kawan di luar Ganjarian ya, di sana ada sahabat Ganjar, di sana ada Ganjaris, di sana ada teman Ganjar juga. Sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, ini bukan menurut saya, Mas Noel mohon maaf. Oke. Ini menurut kawan-kawan di bawah, mereka malah bersyukur bahwa Mas Noel ini akhirnya keluar. Kenapa bersyukur? Jadi Mas Noel tuh Ini, lebih diinginkan selama ini. Tenang. Karena memang Mas Noel ini agak kontroversial kali ya. Kenapa gitu? Saya nggak berhak untuk mewakili mereka ya. Gak apa-apa, sampein aja. Mas Guntur ini ketawanya kayak pas gini. banget kayaknya. Saya pikir kayak begini. Kita tumpengan malah. Keluar. Relawan Ganjar ini kan pada umumnya adalah mantan pendukung Jokowi Oke. pada pemilu 2014 dan 2019 gitu. Bukan mantan, masih. Ya masih lah, maksudnya untuk pemilu tapi sudah mantan Mas Guntur. Baik. Ya. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keresahan akan bangkitnya radikalisasi agama, populisme agama. Dan yang paling parah itu adalah ekstremisme atau bahkan Oke. pemboman di mana-mana. Nah, oleh karena itu salah satu alasan mereka memilih Pak Jokowi itu adalah komitmen Pak Jokowi untuk memerangi yang tadi itu, Oke. radikalisme itu. Baik. Nah, bahwa kemudian Kaitannya dengan Mas Ganjar? bahwa kemudian Mas Noel hadir di persidangan, saya pikir ini membuat banyak sekali relawan itu yang kemudian kecewa gitu, karena kawan-kawan ini memang sudah mendukung langkah Presiden Jokowi, termasuk di dalamnya mungkin atas konsultasi yang dekat ya dengan Pak Prabowo selaku Oke. Menhan ya,
untuk menjadikan organisasi seperti FPI dan HTI sebagai Baik, organisasi saya terlarang. akan langsung ke Habib. Pak Habib, kalau geng sebelah bilang katanya Noel itu mendukung terorisme, Gerindra gimana ngelihatnya? Saya pikir apa yang terjadi kemarin, penilaian-penilaian dan lain sebagainya bisa disimpan dahulu. Ya, bagi Pak Prabowo, yang penting bagaimana saat ini dan ke depan. Oke. Pak Noel sudah secara tegas menyatakan mendukung Pak Prabowo. Tentu kita akan menjelaskan ya, akan juga mengingatkan ke depan ya, seperti apa wanti-wanti Pak Prabowo. Pertama wanti-wanti Pak Prabowo ya, yang sudah dilakukan Pak Noel mulai hari ini juga ya. Kita tidak menyerang capres lain, partai lain. Oke. Mengutamakan persatuan ya Pak Noel dan menghindari perpecahan. Ya. Kedua soal ideologi kanan kiri saya pikir nggak bisa dibikin simplistis ya. Nggak bisa seperti itu ya. Kita juga saling terus berdialog ya. Baik. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo tuh kadang-kadang, Pak, kok Anda nanti dulu, kok dekat dengan kelompok yang terlalu kanan, terlalu kiri, ya kita komunikasi dulu. Ya kan? Kalau memang tadi yang terlalu kanan ya kita rangkul supaya ke tengah. Kalau tadi yang terlalu ke kiri ya kita rangkul supaya ke tengah. Itulah kepribadian Pak Prabowo. Oke, tepuk tangan untuk Pak Habib. Saya ke Pak Guntur. Jadi ditinggalkan GP Mania itu berkah atau musibah buat Ganjar Pranowo? Dijawab saya jeda, Adis. 2. Perjuangan itu punya etika. Wong saya itu masih gubernur kok. Ngapain saya mengeluarkan gagasan sekarang? Ini relawan yang gigi mongso kalau minta Ganjar miskin gagasan. Loh, justru akan makin banyak nanti. Banyak mungkin ya, saya nggak tahu. Jangan-jangan orang nggak mau dukung Ganjar yang sekarang sudah, meskipun survei sudah tertinggi, itu gara-gara ada Noel dukung juga gitu. Mungkin ya. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Tadi kalau katanya jangan-jangan orang mau dukung Ganjar nggak mau gara-gara ada Bang Noel. Jadi sebenarnya ditinggal GP Mania ini musibah atau anugerah? Anugerah, berkah, alhamdulillah. Kenapa gitu? Kami nggak hanya di Ganjaran Spartan, di relawan yang lain kalau kita baca semua bersyukur itu atas keluarnya Noel. Jadi gini, kita itu sebenarnya selama ini nggak pernah ada masalah dengan Noel nyebut teman-temannya banyak ngeritik dia. Apa? Saya bilang ketika dia bilang Munarman itu aja kok. Coba cek. Sebelum dia Munarman nggak pernah ada yang nyerang dia, ngeritik dia, nggak ada. Nggak ada. Kan itu aja. Jadi tolong Noel itu ya introspeksi dulu kenapa sih teman-teman tiba-tiba nyerang saya, kemudian ngeritik saya itu. Karena sebabnya itu. Bukan karena kita ingin nyerang Noel atau ya kita nggak bukan seperti itu ya. Ya kita di Ganjaran dengan keluarnya Noel ya kita bikin bubur. Selamatan. Alhamdulillah berkah. Saya ke Bang Noel. Bang Noel jangan-jangan pindah keluar dari Ganjar gara-gara emang udah dimusuhin di geng sebelah nggak? Nggak juga, saya nggak ngaruh. Saya sudah terbiasa dimusuhin dengan kekuasaannya udah bosen. Saya ngelawan Soeharto dia musuhin, saya dikomunisin. Sekarang saya dukung Jokowi di teroris biasa aja tuh. Kalau cuma di hore-horein kelompok bocil atau kelompok surupan ini biarin aja lah. Nggak ada urusan saya. Yang jelas kelompok-kelompok pendukung Ganjar ini kan pengikut saya semua. Orang yang pertama yang dukung Ganjar presiden saya kok. Makanya saya nggak kaget ketika mereka bersyukur, ya nggak apa-apa hore aja. Nanti akan kita lihat waktu mana yang benar dan siapa yang salah. Artinya Anda gini, saya tidak pernah menjadi petarung yang kalah. Artinya Anda optimis ketika Anda melakukan dukungannya ke Pak Prabowo, suara dari pendukung Ganjar juga bisa Anda bawa ke Pak Prabowo? Gini, saya bukan kelompok fasis yang selalu mengajak karena alasan-alasan yang irasional, emosionalitas dan sebagainya, saya nggak mau. Saya mau siapapun mendukung Ganjar karena ada sebuah rasionalitas. Begitu juga orang mendukung Prabowo ada Ganjar sebuah rasional dong menurut Anda? Enggak, bukan bilang enggak ya, bukan. Guntur. Maksud saya memilih orang itu harus ada dulu dia. rasionalitas itu gitu loh. Gitu. Yang tadi sudah kita sebut bahwa apa yang kita dukung dari Pak Ganjar itu adalah soal gagasan. Soal ide. Tapi sebelah bilang nggak rasional. Gagasannya apa? Gagasan, saya kan tadi bicara soal bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini. Dimulai dari Jawa Tengah. Ketegasan terhadap kelompok radikal, kelompok intoleran itu adalah gagasan yang utama gitu loh. Itu bukan gagasan, itu program bersama.
Kita Buat bersama. Indonesia ke depan nih, aduh kadang-kadang mengajarin bocil nih kita nih. Pak Uki. Siap. Ya, sebenarnya begini ya, setiap program itu kan berawal dari gagasan, ide, Oke. notion gitu. Kemudian ide itu dimatangkan menjadi sebuah konsep. Konsep itu kemudian dituang menjadi sebuah program. Kemudian program itu dituang lagi menjadi sebuah pelaksanaan atau implementasi. Dan yang paling penting adalah bukan dari gagasannya itu sendiri, tapi yang paling penting adalah dampak. Tapi kalau Kurang dibilang lebih Pak seperti itu. Ganjar nggak punya gagasan Nah, untuk itu yang membangun saya Indonesia nggak ke depan setuju. gimana konsepnya? Makanya itu PSI yang saya kan mendukung itu Ganjar. yang saya nggak setuju. Apabila Pak Ganjar dibilang untuk ke depan belum mensosialisasikan gagasannya, saya kalau itu yang dibilang saya setuju karena Pak Oke. Ganjar sendiri memang benar bahwa beliau itu masih sibuk ngurusin Jateng. Jangan-jangan memang Anda yang keburu-buru, Bang Nah, Noel. iya. Kenapa? Jangan-jangan memang Anda yang keburu-buru, nggak sabaran orang Pak Ganjar yang masih sibuk ngurusin Jawa Tengah. Iya. Saya sih nggak apa-apa sih mau dibilang keburu-buru atau apa, nggak masalah untuk saya. kira- Tapi Nah, hari ini gini, sedangkan kalau- saya ngedukung yang jelas pasti hari ini yang sudah mendeklar dirinya siap untuk maju di Pilpres 2024. Oh, jadi Anda kemudian jadi pasti-pasti tawar-tawar aja. gagasan, kemudian dia bicara tentang hal-hal yang luar biasa yang menurut saya bisa diterima di benak kepala saya. Oh, jadi Anda lepas dukungan Ganjar karena Anda nggak yakin Ganjar bakal maju nanti di Pilpres? Sangat tidak yakin. Sangat Pertama tidak sangat yakin. tidak Kenapa yakin. gitu? Kedua, kan Ganjar juga belum mendeklar dirinya Beda, menurut saya beda. Kedua, Oke, PDIP juga belum Beda juga antara menyampaikan Pak itu. Artinya gini, Ganjar ini kan dengan Pak Prabowo itu hal berkali-kali yang PDIP berbeda. Oke. jangan intervensi, jangan coba menekan atau mengintimidasi partai. Dan kita lakukan hal itu. Karena saya Oke. juga kan berkali-kali juga berhadapan dengan kawan-kawan PDIP dengan argumentasi politik yang menurut mereka ya rasional. Oke, Memang berbeda antara Pak Ganjar misalnya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah ketua umum ya, yang Baik. bisa sudah diputuskan dalam kongres. Sementara dalam PDIP itu keputusannya ada di ketua umum ya kan, dan itu bukan Pak Ganjar. Dan sebagai kader yang baik ya, kita ingatlah tahun 2014 Pak Jokowi itu juga sebelum ditunjuk oleh Ibu Mega nggak pernah bicara soal mau visi misi sebagai presiden, selalu bicara soal kerja, soal menyelesaikan DKI. Itu kan kita bandingkan, tapi dalam sejarah Mbak ya. Kita kan pemilihan langsung dari tahun 2024. Tidak ada yang namanya calon ya, yang suaranya tertinggi tidak dicalonkan oleh partai politik. Nggak ada sejarahnya itu. Ya. Jadi kalau dibilang nggak meyakinkan Pak Ganjar loh, lihat sejarah dong. Oke. 2004, 2009, Anda juga dulu pernah menyebut 2014 Noel ini gitu. sering ngadu domba antara Ganjar dan PDIP. Nah Kenapa itu gitu? ketika misalnya PDIP bicara soal Dewan Kolonel, dia bilang Dewan Kopral, kemudian juga antara hubungan Pak Ganjar dengan dengan Mbak Puan. Jadi dan ini saya juga ingin ingatkan kepada kubunya Pak Prabowo, hati-hati dengan Noel, bisa adu domba orang yang ada di bawah gitu. Oke. Nih, ini kacau nih pernyataan diksi yang disampaikan Guntur Romli menurut saya terlalu tendensius sekali dan keji ya. Apa yang saya lakukan saat itu kawan-kawan PDI biasa aja tuh. Karena saya bilang ketika mereka bicara tentang Dewan Kolonel, karena kita punya traumatik sejarah terhadap 65. Oke. Kenapa sejarah itu harus diungkapkan lagi, dibuat di DPR, membuat Dewan Kolonel. Saya bilang kita akan bikin Dewan Kopral. Gitu loh. Kita akan bikin Dewan Kopral. Itu bentuk penghinaan untuk mereka yang ahistoris. Oke. Nah mereka ini karena orang ini kan tidak paham tentang persoalan itu. Jadi wajarnya ketika kayak model Guntur Romli ini menyampaikan seenaknya mau dipetak kompleks saya dengan PDIP. Bos, di PDIP itu mentor saya banyak sekali. Teman seangkatan saya di 98 banyak sekali. Dari Sinton, kemudian Adiana Pitupulu, kemudian Budiman, banyak Oke. lagi. Kita dengarkan dulu pernyataan yang satu ini, kita lihat. Para relawan-relawan ini kalau memang butuh Ganjar untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan, jangan PDI Perjuangan yang digebuk bersama relawan. Itu sesuatu yang aneh. Butuh PDIP, PDIP-nya digebuk oleh relawan lah. Kan tak masalah. Gimana Bang Noel? PDIP ngerasa baik-baik aja sebenarnya. Nah, yang kesurupan siapa? Yang kesurupan siapa? Yang nuduh-nuduh saya adu domba Ganjar dengan Mbak Puan dengan partai Oke, mana? PDIP sendiri merasa dia tuh digebuk para relawan, diburu-buru oleh para relawan. Iya, Gimana? itu itu Noel, kan termasuk PDIP. Noel itu. Ya, Karena Noel kalau nggak sabar kali. Enggak. Apa? Karena Anda nggak sabar kali. GP Mania Wah, juga butuh udah cukup buru-buru sabar lah. deklarasi. Udah paling sabar sejagat raya saya ini. Pak Guntur. Ya, tadi kan pernyataan dari Pak Said Abdullah. Itu kan masa lalu ya. Ketika Noel kan atas nama Ketua Umum GP Mania. Saya lihat ya memang melakukan konfrontasi dengan Oke. PDIP atas nama pendukung Ganjar. Akhirnya kesan yang ada di opini di publik kemudian di masyarakat ini kok relawan Ganjar ini seakan-akan mendesak kepada PDIP. Itu yang
tidak boleh dalam etika dalam politik soal tiket capres itu adalah domainnya partai politik. Ya kita relawan apa? Ketika belum misal ada partai yang juga mendeklarasikan, ya kita tetap Jadi selama ini manuver Noel itu tidak diamini para relawan? Kenapa? Jadi selama ini manuver Noel itu tidak diamini para relawan? Tidak diamini oleh para relawan, malah kita sering, makanya kita bilang ketika Noel keluar, alhamdulillah berkah bagi kami gitu loh. Selama ini menyulitkan. Tidak khawatirkah kemudian ini dilakukan untuk para pendukung Prabowo nanti, Pak Habib? Sekarang? Yes. Iya, jadi yang jelas kita bersyukur ya, yang namanya gerbong pendukung Pak Prabowo kian hari kian panjang. Termasuk teman-teman yang dahulu sempat berseberangan sekarang ada di belakang Pak Prabowo. Ya. Persoalan khawatir atau tidak, saya yakin ya siapapun yang tadinya jauh kemudian dekat dengan Pak Prabowo pasti akan terus semakin dekat. Baik, banyak sekali contoh seperti itu. Baik, tapi jadi pertanyaan saya gini Pak Habib, apa sih yang dijanjikan sama Bang Noel sampai kemudian atau apa yang dijanjikan Pak Prabowo ke Noel sampai akhirnya Noel mau melabuhkan dukungannya ke Pak Prabowo? Saya pikir bisa nanti ditanya. dijawab saja dari dua arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah, relawan Ganjar pecah kongsi. Pertanyaan ke Pak Habib, jadi apa yang ditawarkan Pak Prabowo sampai GP Mania ditinggal pindah ke Prabowo Mania 08? Ya, saya pikir pasti yang ditawarkan adalah gagasan ya. Apa visi misi beliau ya. Lalu yang saya pahami Pak Noel melihat langsung apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam kinerja beliau di Kemenhan sejak bergabung di koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Kurang lebih begitu. Yang jelas tidak ada sesuatu yang sifatnya materi. Ya. Mungkin itu bisa dikonfirmasi kalau nggak ada materi, kalau gitu pertanyaannya gini, kenapa dari relawan berubah menjadi ormas? Ya itu. Mungkin. Kenapa Bang Kalau Noel? relawan tuh kan nggak rela ngelawan. Kalau kita bikin ormas itu kan jelas punya gagasan, kemudian ada program dikerjakan, ada sebuah ideologi yang diperjuangkan gitu loh. Jadi kita tidak mau lagi trauma lah saya menjadi relawan tuh. Saya menjadi menderita, menjadi susah tuh. Kenapa? Karena nggak ada profitnya kemarin? Gara-gara dihajar Nono. Guntur dan kawan-kawannya babak belur saya dibikin mereka tuh. Jadi gimana Pak Guntur? Sudah saya bilang, kita selama ini nggak pernah ada masalah Manuel. Ketika dia coba main mata mendukung Munarman itu aja kok. Nggak gini, saya tegaskan sekali lagi, saya mendapatkan sebuah ingin... kehormatan ketika mendukung kawan saya atas dasar kemanusiaan dan rekonsiliasi. Kita tidak mau bangsa ini terpecah hanya ke persoalan penyakit-penyakit yang diselimuti oleh rasa kebencian. Munarman itu kawan saya, dia aktivis politik, dia mantan staf ahli Kejagung. Jadi saya tidak meyakinkan bahwa sahabat saya itu adalah teroris. Saya tegaskan sekali lagi. Tapi kan dia dianggap aktifin intoleran. Yang nganggap kan mereka. Saya tidak pernah. Buktinya FPI ini ya, kasus di Cinere itu ada gereja. Saat itu dikepung oleh warga, siapa yang menyelamatkan? Itu FPI dan Munarman. Mau disanggah, sanggah aja, ada buktinya kita. Dan kalau seandainya Munarman itu teroris, nggak mau tuh dekat dengan saya. Saya ini orang Kristen. Saya aktivis. Nih ya, secara pandangan politik udah beda saya dengan Munarman. Munarman itu FPI, saya forkot 98. Munarman itu waktu anti Ahok, saya pendukung Ahok. Munarman anti Jokowi, saya bela Jokowi. Lah kalau berteman disalahnya di mana? Pak Guntur salahnya dari mana ya kalau berteman? Bukti itu sudah jelas. Kehadiran Munarman dalam deklarasi ISIS itu sudah jelas. Kemudian dia ikut bayat kepada ISIS itu sudah jelas. Videonya udah banyak itu kan. Kemudian kita cuman modal bukan video hanya dijadikan karena, bukti. Jangan hanya karena video, teman. bos, Kemudian itu kita sudah membela nggak boleh. Teman Oke. saya misalnya melakukan pelecehan Tidak seksual, terbukti. korupsi, saya Kok, langsung. aduh, Kita udah nggak ampun. bisa lagi. Kenapa kita nggak bisa Ini Guntur membenarkan Romli ini sudah atas melecehkan dasar peradilan namanya. teman untuk membela kejahatan? Jangan gitu. Apanya yang jahat? Di mana Jangan tunjuk tebang pilih kejahatannya? gitu. Mana Kalau memang kejahatannya? itu sudah Tunjukin salah, dong. salah katakan Jangan salah. Gitu. merocos. Pak Guntur, Anda nggak khawatir pindahnya Joman, pindahnya GP Mania ini kemudian nanti juga akan menggerus suara dukungan kepada Ganjar? Tidak. Kenapa gitu? Survei terakhir Pak Ganjar masih di atas itu. Nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi sebenarnya Anda mau bilang, mau Joman pindah ke sana, GP Mania pindah ke sana, sebenarnya nggak ngefek buat Ganjar? Nggak ngefek, nggak ada pengaruhnya apa-apa itu. Mungkin ya benar kata teman saya Mas Jo itu, mungkin selama ini ada yang ingin dukung
Pak Ganjar cuma karena ada Noel nggak mau dukung. Mungkin nanti bentar lagi akan semakin meningkat itu setelah Noel nggak ada itu. Anda juga gitu mikirnya, oke? Nah, saya pikir sih gini ya, kalau bahwa Mas Noel ini berputar-putar dari A ke B gitu, bukan berputar-putar tapi loncat gitu ya, itu adalah haknya Mas Noel ya. Kalau saya jujur ya, walaupun memang ini seperti mengkhianati prinsip kerelawanan yang militan, yang bebas nilai, yang tidak boleh terganggu dukungannya. Tapi kan tadi dia udah bilang kalau nggak rela ngelawan, makanya bukan relawan. Iya itu dia, makanya itu agak Loncatannya di mana? Coba jawab, loncatannya di mana? Loncatannya di mana? tidak dukungan dari A ke B ya. Ini kan yang Nggak, kita yang bahas mana? dari tadi. Kasih tau dong, jangan akan tetapi satu hal yang pasti bahwa saya pikir pindahnya Mas Noel ini pindah dukungannya ya dari Mas Ganjar ke Pak Prabowo itu tidak terlalu berpengaruh besar. Saya pikir Pak Prabowo pun juga menerima siapa saja dengan lapang dada. Pak Prabowo juga adalah orang-orang yang ya cukup negarawan lah. Beliau juga menunjukkan loyalitasnya kepada presiden. Beliau adalah seorang prajurit. Artinya gini, jadi menurut Anda dukungan GP Mania ke Pak Prabowo itu sebenarnya nggak prestisius juga gitu? Ini bukan soal Pak Prabowo-nya in the end, kalau saya menjawab pertanyaan Mbak Livina, tapi saya melihatnya GP Mania dan Mas Noel juga tidak memberikan dampak signifikan buat either Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Oke, Ya. jadi sebenarnya nggak ada ngefek apa-apanya? Ya mungkin ada tapi nggak signifikan lah. Noel nggak Terlalu signifikan, sadis Noel kalau saya bilang katanya. nggak ada sama sekali. Mungkin Anda gede nama doang kali, nggak ada Saya dukungannya? terbiasa orang underestimate saya. Jadi untuk saya biasa aja sih. Mau direndahin, mau apa, nggak ada urusan saya. Mau mereka mau hina saya, Karena aku Anda udah biasa biasa saya. merendahkan orang. Noel. Gitu. Jadi santai aja sih. Ya Gitu. karena Anda biasa merendahkan orang, makanya itu balasan direndahkan juga oleh orang Nggak lain. Loh, saya nggak sedang merendahkan siapa-siapa. Karena apapun harus kita sepakati. Ketika kita tidak mau ke depan itu mendapatkan sosok pemimpin yang basisnya adalah kebencian. Kita tidak mau. Saya mau tetap pada prinsip awal saya. Benci pada terorisme itu Entah harus. itu Noel. siapapun Pada ya, intoleransi entah harus. itu Kepada kita orangnya dukung tidak. Mas Ganjar, Tentu saja. jangan membenci Mas Anies. Kita mendukung Mas Anies, jangan membenci juga Pak Prabowo. Karena bangsa Mbak ini Livina, jangan saya dimasukin boleh cerita dulu dalam sedikit ya. narasi-narasi kebencian. Sewaktu organ relawan Ganjar itu membuat sebuah acara ya, itu di lapangan Banteng ya. Itu penuh sekali dan for your information PSI kan ikut hadir di situ untuk memeriahkan karena kami sudah secara resmi memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Itu ada 80 sekian organ relawan. Gitu. Memang nggak semuanya sevokal Mas Noel. Memang nggak semuanya yang menjadi media darling lah, kurang lebih seperti itu. Jadi inilah kenapa. Jadi saya nggak dalam posisi sedang merendahkan Mas Noel ya. Saya sedang mengatakan bahwa organ relawan pendukung Mas Ganjar itu banyak sekali. Yang tadi saya bilang 80-an itu hanya yang ada di Jakarta. Dan jadi bisa menurut berkumpul Anda saat mau menggambarkan kehilangan satu nggak ada arti apa-apa gitu Iya, maksudnya? nggak signifikan. Oke. Saya ke Pak Guntur. Pak Guntur, ini kan Pak Ganjar sampai sekarang belum dapat tiket. Gimana langkah para relawan kalau sampai pada akhirnya Pak Ganjar gagal maju di Pilpres? Itu pertanyaan nanti aja bulan September. Karena kami sampai sekarang, kami yakin Pak Ganjar akan maju di 2024. Dan kami ya tidak perlu intervensi lah, partai politik ya silahkan, itu kan domainnya partai politik. Tapi kami kelompok Spartan ini tetap akan mendukung Pak Ganjar itu. Itu yang kami. Jadi unconditionally ya. Unconditionally. Ya, siap. Pertanyaan terakhir, dengan cabutnya GP Mania, relawan akan pecah kongsi atau akan tetap solid? Ada 80 sekitar relawan yang tadi Uki bilang. Tidak akan pecah kongsi. Karena nggak ngaruh juga dia pergi ya. Semakin solid, semakin kuat mendukung Pak. Baik, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Relawan memang idealnya harus bebas kepentingan. Dukungan yang diberikan murni karena kesamaan visi dan tujuan, bukan karena mengincar kekuasaan atau iming-iming jabatan. Relawan juga bebas menentukan pilihan siapa yang akan didukung dan diperjuangkan. Selama tiket capres belum ada di tangan. Tapi etika politik seharusnya diperhatikan agar tak merusak hubungan dan memicu perpecahan. Karena katanya dalam politik tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada hanya kepentingan. Saya Liviana Charlisa, kita ketemu lagi di Dua Arah minggu depan. Sampai jumpa. Kita salamin Guntur Romli. Mantap.